Halo saudara, apakah Anda baik-baik saja hari ini? Teman-teman, aku lagi iseng. Kalau misalnya hari Minggu ini, misalnya Anda khotbah, kira-kira seperti apa ya slide untuk materi khotbah minggu ini? Nah, saya coba iseng minta tolong AI buatkan materi khotbahnya sama slide-nya, slide presentasinya ketika khotbah. Coba kita lihat seberapa sanggupkah AI untuk membuatkan saya slide yang bagus untuk khotbah. Kalau misalnya khotbah di hari Minggu, tapi perlu diketahui saya nggak khotbah hari Minggu, ini baru pertama kali saya uji coba. Saya mau lihat seperti apa tampilannya gitu ya, kemampuan dari AI seperti itu ya. Oke, saya masuk ke satu website online ya. Eh, ini webpic.ai ini ya. Nah, oke, saya masuk ke sini. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara eh, masuk ke dalam atau mempergunakan website ini, bisa lihat pada video saya sebelumnya. Jadi, mesti login dulu ya. Baru kalau sudah login, baru masuk ke sini. New project. Kita coba ya, new project. Nah, ini karena ini mau khotbah, ini kan bisa A4, ini kertas ya. Ini bisa dia akan tuliskan gitu kalau misalnya ini. Lalu ini karena ini kalau ini khotbah untuk khotbah, saya buatkan ini yang general presentation. Nah, dia akan langsung ini. Lalu saya klik ini, AI presentation. Nah, karena ini kan AI yang kerja, bukan saya yang kerja. Ini try it. Nah, ini tema hari ini kan ini, tema minggu ini jangan mudah terpengaruh berdasarkan 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Itu tema khotbah minggu ini. Nah, sekarang saya akan bilang kepada dia eh, topiknya tentang bilang aja ya, buatkan slide khotbah dengan tema ini ya kan, kalau AI kita suruh dia dia kerjakan. Jangan mudah terpengaruh berdasarkan, nah ini kita tuliskan, berdasarkan 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Kita coba lihat ya, seberapa mampukah dia membuatkan. Saya minta dia buatkan 20 slide. Nah, oke, sekarang saya mau pilih modelnya. Model slide apa yang saya pakai. Nah, ini modelnya. Itu sebenarnya ada beberapa model ya. Saya pakai ini. Saya pakai model ini. Sudah itu kemudian saya akan klik Generate AI Presentation. Ini ya, Generate. Nah, kita akan ini ya, hitung berapa detik. Saya akan pakai stopwatch. Kita akan hitung berapa detik dia menyelesaikan itu. Coba lihat ya. Saya klik ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, pada zaman sekarang ini ada saja orang-orang yang mungkin kurang bertanggung jawab ya. Alasannya karena segala kesibukan-kesibukan lalu kemudian tidak lagi persiapan untuk khotbah. Biasanya kan kalau zaman dahulu gitu ya, ya seharusnya begitu ya, sampai sekarang pun seharusnya untuk persiapan khotbah banyak berdoa, banyak membaca Alkitab, merenungkan, baca berkali-kali. Ini udah selesai nih. Hanya berapa ini? Hanya 22 detik ini dia dari HP saya ya. Hanya 22 detik. Dia sudah selesai. Memang dia sedikit modifikasi ya temanya, tapi tetap landasannya ini, eh, 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Seperti itu, dia sudah selesai hanya sekali lagi 22 detik saja. Nah, ini membuat bisa saja kemudian orang jadi malas atau tidak mau persiapan khotbah ya, pembuatan khotbah karena dia pakai AI saja pada zaman sekarang ini. Sehingga tidak lagi perlu berdoa, tidak lagi minta pimpinan Roh Kudus, nggak perlu lagi baca ayat Alkitabnya, gitu ya. Bisa saja dia melakukan seperti ini. Nah, coba kita lihat ya apa yang sudah dia buat. Ini kan refleksi ya. Kita kalau kita mau edit ya bisa saja. Jadi misalnya kita hapus. Nah, ini kita, nah, gitu kan. Lebih lebih manis terlihat. Jadi kita kecilkan sedikit.
Oke, ini judulnya. Dia buat judul itu kalau eh, tema yang asli dari kita memang bukan ini, tapi dia dimodifikasi sama AI. Saya lihat sih isinya nanti, saya duga sih isinya tidak akan jauh berbeda. Oke, kita lihat dari pendahuluannya. Coba kita besarkan dulu ya size-nya ya, supaya lebih gampang nanti dilihat. Saya coba besarkan. Oh, ada latar belakang segala ya. Wow, dia buatkan latar belakang surat itu 2 Korintus. Nah, kalau dengan segala kemampuan seperti ini, ya orang-orang jadi bisa malas tuh ya. Ada konteks lagi. Jadi tidak lagi persiapan khotbah. Dan ini saya lihat tampilannya bagus loh. Tidak monoton, menarik. Menarik cara dia menampilkannya. Menarik. Coba saya besarkan dulu semua ya. Nanti saya coba tampilkan slide demi slide. Ini tadi hanya dibuat sama dia 22 detik. Nah, kalau saya biasanya buat khotbah bisa sampai 10 jam tuh. Berhari-hari dikerjakan. Didoain lagi, digumulkan lagi, baca lagi. Bahkan tidak jarang minta pandangan orang lain secara khusus istri ya. Saya diskusi sama istri bagaimana menurutnya kalau begini, begini, begini. Itu butuh waktu yang sangat panjang, berjam-jam. Nah ini hanya 22 detik dia bisa buatkan satu slide khotbah yang lengkap. Dan biasanya kalau orang yang mengandalkan kefasihan berbicara ini menjadi. Ya tinggal ngomong, lalu tambah dengan lelucon dikit, tambah pengalaman pribadi, ini jadi ini. Sehingga tidak sekali lagi terjadi pergeseran, tidak lagi membutuhkan pimpinan Roh Kudus, tidak lagi ada upaya yang lebih gitu ya. Mana tadi dia? Karena mengandalkan AI mengerjakannya. Coba kita lihat ya. Dia buat kesimpulan. Oke, terima kasih terakhir. Oke, kita coba tampilkan seperti apakah hasilnya present. Nah, perhatikan, ini tema yang dia buat AI berdasarkan ini ya. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10 sekali lagi dia buat dalam 22 detik saja. Dia buat gambar begini udah jadi ya. Backgroundnya. Lalu pendahuluan dia. Dia mengatakan refleksi ini kita akan membahas kemandirian iman. Nah, ini sebagai pengantar saja ya. Pengantar dari AI. Dan lihat gambar ini ya, background foto yang diberikan ini menarik ini. Menarik. Lalu kemudian dia kasih latar belakang 2 Korintus. Surat kepada jemaat Korintus ditulis oleh Paulus untuk memberikan penghiburan dan pengajaran. Ya, memang benar. Dalam konteks ini kita melihat bagaimana iman menjadi fondasi bagi kehidupan yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Nah, dia kasih foto seperti ini. Ini cukup baik. Baik. Lalu kemudian dia menjelaskan soal kemandirian iman. Tapi ini dia kasih foto begini, saya pikir ini nggak cocok ya. Ini dia kasih laut lalu ada orang yang mau surfing. Kemandirian iman berarti memiliki kepercayaan yang kuat. Tapi penjelasan ini oke ya. Ini tapi foto ini nggak cocok. Jangan dipergunakan foto begini terlalu dipakai untuk khotbah ya. Ini kita juga mesti lihat ada etika. Etika dalam memilih teks, memilih foto atau gambar ya. Lalu konteks ayat 1 dia jelaskan nih bahwa kita memiliki tempat tinggal abadi di surga. Ini mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara. Oh iya benar. Menjelaskan itu. Lalu kemudian dia menjelaskan bahwa tubuh kita diibaratkan sebagai kemah. Benar isi ayat satunya berbicara itu. Makna tubuh kita. Lalu pengharapan. Nah, Paulus mengajak kita untuk memiliki pengharapan akan kebangkitan dalam iman percaya kita. Lalu kemudian dia menjelaskan ayat 2. Ini berarti lebih ke arah eksposisi ya. Kita diingatkan bahwa kita mendambakan untuk dikenal oleh Tuhan. Ini menunjukkan pentingnya hubungan yang intim dan pribadi dengan Sang Pencipta. Lalu ayat 4, ya benar, per ayat. Menggambarkan bahwa kita sering mengalami kesedihan dan penderitaan dalam tubuh ini. Namun kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan penghiburan dan kekuatan eh, dalam setiap kesulitan. Ya benar, setiap orang, kalau misalnya orangnya tinggal pintar bicara, ya dia udah jelaskan ini panjang lebar, udah jadi. Lalu Paulus menekankan pentingnya keyakinan. Lalu hidup untuk dia, 2 Korintus 5 ayat 9. Kita diajak untuk hidup bagi Tuhan, setiap tindakan dan keputusan kita harus mencerminkan iman dan komitmen kita kepadanya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelayanan. Wow. Lalu ayat 10, mengingatkan kita bahwa semua orang akan menghadapi penghakiman dari Tuhan. Ini mendorong kita untuk hidup dengan responsibilitas dan kesadaran akan setiap perbuatan yang kita lakukan. Lalu dia jelaskan soal kemandirian iman dalam praktik.
doa, pelayanan, dan komunitas. Lalu ada refleksi diri. Mari kita merenungkan seberapa kuat iman kita. Apakah kita benar-benar bergantung kepada Tuhan dalam segala hal, ataukah kita masih terikat pada hal-hal duniawi. Nah, untuk itu, ini saja untuk introspeksi. Nah, saya pikir sih oke ya. Ini juga backgroundnya juga di ini oke. Jadi bercermin kan, itu intinya bercermin. Ini juga ya mungkin ini terlalu umum sih ini kalau ini foto ini. Lalu kemudian ya, menghadapi ketidakpastian, di tengah-tengah ketidakpastian kita harus berpegang pada janji-janji Tuhan. Oke, bagus, menarik. Lalu membangun kemandirian iman. Untuk membangun kemandirian iman, kita perlu berinvestasi dalam hubungan kita dengan Tuhan itu melalui doa Alkitab, doa, dan persekutuan. Arahan-arahan yang diberikan sih oke lah. Lalu kesimpulan dia menjaga kemandirian iman adalah perjalanan yang memerlukan komitmen dan usaha dengan mengandalkan Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Kita dapat menghadapi setiap tantangan. Nah ini kan bersumber pengaruh ya. Tantangan dengan keyakinan dan pengharapan. Nah, terakhir, terima kasih. Nah kalau diperhatikan pada bagian ini, eh, bisa dipakai ya, tapi ya seadanya, tidak terlalu mendalam. Tapi ya umum, umum. Nah, seringkali yang begini-begini, yang mudah begini, apa ya, dimanfaatkan, gitu ya, dimanfaatkan AI memberikan kemudahan-kemudahan. Nah, bagaimana kita, selaku rekan-rekan yang akan khotbah pada hari Minggu yang akan datang, apakah tetap bergumul, tetap berdoa, tetap membaca berkali-kali firman Tuhan, membaca juga mungkin tafsiran-tafsiran, atau juga meminta pendapat orang lain. Nah, itu kembali saya serahkan kepada teman-teman. Harapannya, biarlah kita boleh bertanggung jawab dalam setiap persiapan kita memberitakan firman Tuhan, dan AI itu tidak boleh menggantikan posisi kita. AI hanyalah alat kecil untuk bisa kita pakai sehingga pelayanan kita atau tugas pemberitaan firman Tuhan itu semakin baik, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pada hari ini. Teman-teman sekalian, selamat persiapan memberitakan firman Tuhan. Dan semoga